الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتحم مصطفى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتحم Saya terusin ya. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya dua. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Itu ikrar. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Jelas? Kalau ada yang ngaku jadi Nabi, wajib kagak percaya. Jelas? Jelas? Maka kita ingin mengingatkan, kasus Cikesik itu sebenarnya bukan masalah kebebasan beragama. Itu masalah penodaan terhadap agama. Kalau soal kebebasan beragama, kita sangat menghargai. Jelas? Jelas? Kalau kaplingnya jelas, kita nggak marah-marah sama orang Kristen biarin dia bilang Tuhan tiga. Ya, itu kebebasan beragama. Lakum dinukum. Kita nggak marah sama orang Persia walaupun dia bilang Tuhan ada dua. Kenapa? Kaplingnya beda. Lakum dinukum. Tapi kalau ada orang ngaku Islam lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu namanya penodaan terhadap agama. Jalan yang paling aman, bubarkan, selesai. Jelas? Jelas? Keluar saya berikan peringatan, ke dalam kita harus jaga gawang. Tahu jaga gawang? Ku anfusakum wa ahlikum. Kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Yang kedua, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ayo kita ngobrol. Ini kita semua hamba Allah bukan? Hamba Allah kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku. Ngaku itu boleh dan murah. Yang mahal itu diakui. Ini yang kita peringati. Orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi baginda Rasulullah kalau sholat malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Jelas? Jelas? Ayo kita ngobrol lagi. Saya sering bilang hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Ya, masih ingat? Tukang parkir di mall tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ya, ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Kenapa? Tukang parkir hanya merasa dititipi. Kalau dititipi, hiduplah jabatan, harta, ilmu semua titipan. Kalau dititipi, hidup dong kayak tukang parkir. Caranya, pertama titipan nggak boleh sombong. Masa dititipin doang sombong, nggak pantas ah. Ya, ada orang dititipi jabatan sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Namanya nggak pantas dititipin doang sombong. Dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya sombong, nggak pantas. Yang kedua, titipan harus dijaga baik-baik.
Kalau nggak dijaga, yang nitip marah, yang nitip, saudara nitip motor, begitu diambil motor, tinggal nggak? Sama kan? Orang kaya, supaya bantu taklim, bantu yatim, bangun pesantren, lalu pelitnya luar biasa, yang nitip marah. Allah nitip Indonesia, hai rakyat, ini Indonesia, aku titip. Titipan ini ditebus dengan keringat, darah, air mata, dan nyawa. Ini negara besar, aku titip negara besar dan kaya yang namanya Indonesia. Kekayaan negeri ini digunakan untuk semakmur kemakmuran rakyat, disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip, kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain itu. Siapa? Merapi. Siapa? Bromo. Siapa? Semeru. Anak Krakatau itu kan makhluk Allah. Pada demo, Merapi demo. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang ngurusin? Pak Marijan. Udah selesai. Pak Marijan udah berangkat, udah ketemu sama Mbak Sorip. Udah ketemu di alam barzah, kata Mbak Sorip. Tenang Mbak Marijan, tak gendong. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 3 menit. Ya,